Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga hari-harinya tetap hebat dan tetap dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kali ini akan bahas tentang bagaimana melihat non mahram dengan jelas, rinci, banyak poinnya secara ringkas dan padat. Nah, oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas bahwa cowok melihat cewek itu nggak boleh kecuali tanpa sebab. Jadi kalau ada sebabnya, contohnya seperti ketika jual beli, ketika dokter memeriksa pasiennya, nah, sebab-sebab seperti itu nggak apa-apa muamalah, atau sedang memberikan hadiah, atau seperti kurir ya, itu memberikan sesuatu ya, dan itu memang dibutuhkan. Kerjaan juga itu nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada sebab, cowok melihat cewek itu nggak boleh. Apalagi dalam Imam Syafi'i itu semua badan dari wanita itu adalah aurat. Jadi nggak boleh untuk melihat apapun dari wanita. Sebenarnya seperti itu. Cuman banyak juga ulama yang berpendapat bahwa untuk wajah ya nggak apa-apa lah. Nah, intinya itu adalah apa? Ketika nggak ada syahwat, nggak ada fitnah. Tapi kalau sampai ada syahwat, ada fitnah, itu maka benar-benar nggak boleh. Nah, kemudian bagaimana hukumnya wanita melihat pria? Maka sama saja seperti pria melihat wanita. Begitupun wanita melihat pria. Itu juga sama-sama nggak boleh. Bukan berarti kemudian oh yang wanita boleh kayaknya ya, kok kayak nggak ada larangan gitu. Nggak. Di juz 18 seperti ini dijelasin bahwa sama-sama nggak boleh ya, sama-sama diperintahkan untuk menundukkan pandangan baik cowok maupun cewek. Kalau tanpa syahwat gimana? Misalkan pria melihat wanita tapi tanpa syahwat, pokoknya nggak ngerasa apa-apa gitu, gimana seperti itu? Nah, maka dari sebagian pendapat di Imam Hanafi, contohnya seperti ini. Nah, itu bisa dilihat di situ. Itu nggak apa-apa ketika aman dari syahwat, tapi makruh. Tapi apakah benar kita akan benar-benar aman dari syahwat? Nanti kita bahas lebih lanjut. Cuman untuk masalah wanita melihat pria itu diperbolehkan kecuali ma bainas surrah warrubbah. Itu juga jika tanpa syahwat. Jadi bagian manapun kecuali auratnya lelaki itu boleh dilihat oleh wanita, yang penting tanpa syahwat. Kalau ada syahwat pun ya, misalkan melihat pria kemudian ada rasa ini itu dan sebagainya, nah itu juga sama-sama nggak bolehnya, seperti itu ya. Nomor 2, kita akan bahas tentang bagaimana lelaki melihat ke sesama lelaki atau wanita melihat ke sesama jenisnya juga. Nah, dalam hal ini itu diperbolehkan selama nggak ada syahwat. Lagi-lagi selama nggak ada syahwat. Jadi meskipun sesama jenis, tapi kalau ternyata melihatnya itu dibarengi dengan syahwat, itu juga nggak boleh. Karena di sini lebih memperjelas agar tidak terjadi innakum lata'tunar rijala syahwatam min dunin nisa. Biar nggak ada seperti gay atau lesbi, contohnya seperti yang ada di juz 8. Nah, sebagaimana lelaki melihat sesama jenisnya atau wanita melihat sesama jenisnya itu nggak boleh ketika ada syahwat, begitu juga ketika kepada lain jenis tapi mahram. Misalkan lelaki ya melihat ibunya, melihat saudara kandungnya cewek, itu bagaimana? Itu sebenarnya boleh untuk melihatnya ya, kecuali yang tidak diperbolehkan hanyalah ma bainas surrah warubbah. Jadi antara pusar sampai lutut. Cuman ketika ternyata malah ada syahwatnya, itu juga tetap nggak boleh ya. Jadi lagi-lagi syahwat, lagi-lagi tentang syahwat. Pokoknya kalau sudah disertai syahwat itu nanti nggak boleh, seperti itu.
Begitu juga wanita ketika melihat saudara atau pokoknya lelaki yang mahramnya misalkan, tapi kok ternyata dibarengi dengan syahwat, itu juga tetap tidak boleh. Contohnya seperti ini. Nah, itu semuanya kita pelajari dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili. Di situ dijelaskan dengan amat sangat rinci bagaimana nazarul rajuli lil mar'ah, nazarul mar'ah lir rajuli, nazarul rajuli lir rajuli, nazarul mar'ah lil mar'ah. Itu semuanya dijelaskan dengan sangat rinci. Hanya saja kita ulas secara simpel, ya, kita pahami dengan secara simpel, ya, seperti itu tadi, ringkasannya seperti itu tadi. Nah sekarang, ya, kemudian tentang apakah boleh melihat non mahram lain jenis tidak secara langsung, contohnya melewati foto, melewati video, melewati sosmed, lewat cermin misalkan, itu apakah boleh? Nah dalam hal ini coba dilihat dalilnya. Nah ini yang kita lingkari ini, di situ menunjukkan ya bahwa itu nggak apa-apa. Misalkan seorang lelaki melihat fotonya wanita ada di HP, itu berbeda dengan melihat secara real. Melihat secara real itu berbeda, karena menurut ulama, ya, hakikatnya tidak sedang melihat seorang wanita beneran. Mir'ah kalau bahasanya di kitab-kitab, melewati cermin. Begitu juga ketika melewati HP, sama seperti itu. Nah itu diperbolehkannya ya selama nggak ada syahwat, intinya seperti itu. Nah kalau ada syahwat gimana? Tetap nggak boleh. Kalau ada syahwat maka tetap sebagaimana ketika kita melihat secara langsung, itu nggak boleh, haram. Nah terakhir kita akan membahas 2 poin penting ya untuk menyimpulkan tentang apa yang kita bahas mulai poin-poin tadi ya, mulai poin pertama sampai poin tentang melihat lewat HP, lewat sosmed. Pertama, apa sih yang dimaksud syahwat itu ya? Nah, apa patokannya syahwat? Nah, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu ini bisa dilihat dalilnya. Taharrokal alah. Jadi ketika ini kalau lelaki ya, jadi patokannya dianggap sudah bersyahwat itu adalah ketika alatnya itu jadi ketika vitalnya itu bergerak. Nah kalau wanita gimana? Yang penting menunjukkan adanya getaran. Kita loskan ya, karena kita sedang edukasi. Jadi nggak apa-apa untuk pembahasan seperti ini, bahasa-bahasa seperti ini nggak apa-apa. Itu patokannya syahwat. Nah terus kemudian ada juga pendapat ya, yang kayak seperti tadi boleh ketika aman dari syahwat, atau misalkan seperti melihat lewat HP itu kan dalilnya tadi ketika memang nggak ada syahwat ya melihatnya, itu kan nggak apa-apa. Nah terus gimana tentang ini benar-benar iya atau enggak? Nah tentang ini dilihat dalil ini. Nah dalam dalil ini kita diperlihatkan bahwa ketika seandainya kemungkinan untuk antara aman dari syahwat atau tidak aman dari syahwat, itu kemungkinannya 50-50, itu sudah dianggap tidak boleh, sudah jatuh pada taraf haram, udah nggak boleh. Jadi bagaimana? Apakah kita akan pasti aman dari syahwat? Belum tentu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tentang boleh nggak bolehnya, misalkan tentang boleh ketika nggak ada syahwat, itu adalah membahas tentang hasil. Jadi misalkan tiba-tiba saja kita melihat ya, misalkan saya melihat seorang wanita ya, itu kan tanpa kita sengaja, tanpa kita rencanakan, kemudian melihatnya saya itu tanpa syahwat misalkan. Nah maka di situ nggak apa-apa. Nah di sini baru bereaksi tentang dalil-dalil yang membolehkan ketika nggak ada syahwat. Begitu maksudnya. Kita harus pintar-pintar juga untuk mengamalkannya. Beda lagi ceritanya ketika direncanakan, wah aku nanti tak melihat ini tanpa syahwat. Nah
itu pasti sudah ada bisikan-bisikan setan, dan nanti akan jatuh pada taraf 50-50, 50-50 antara aman syahwat atau tidak aman dari syahwat. Nah, yang seperti ini juga nanti akan jatuh pada taraf haram ataupun tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.